Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Muhyiddin. Kali ini kita akan bahas pada mata kuliah logika algoritma di Prodi STI, Sistem Teknologi Informasi, dengan materi tentang perbandingan pada subtema deret bilangan genap. Pembahasan kita kali ini hanya satu bagian saja, yaitu pada bagian deret bilangan genap. Target mata kuliah, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pemakaian operasi perbandingan, operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus, dan operasi increment atau penambahan untuk menentukan deret bilangan genap. Pengertian: deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua atau merupakan kelipatan dari dua. Deret bilangan genap adalah jumlah dari suku-suku pada barisan bilangan genap. Rumus pola bilangan genap. Susunan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Contohnya bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Hitunglah bilangan-bilangan di atas dengan membaginya dengan angka 2. Kira-kira akan habis tidak bilangannya? Contoh misalnya 4. 4 dibagi 2, dapatnya 2. 2 kali 2, 4. Berarti habis. Tidak ada sisa. 6 dibagi 2, dapatnya 3. Tidak ada sisa. 8 bagi 2, dapatnya 4. Tidak ada sisa. 10 dibagi 2, dapatnya 5. Tidak ada sisa. Itu contohnya ya. Contoh menggunakan rumus pola bilangan genap berikut ini. U ke N sama dengan 2 dikali N. Keterangan N adalah urutan ke N. UN sama dengan 2N merupakan rumus pola bilangan genap. Misalnya kita masukkan nilai N-nya adalah 5. Jadi U ke N, urutan ke N itu sama dengan 2 dikali N. 2 dikali 5, 10. Berarti urutan yang ke N ini, urutan yang kelima itu nilainya adalah 10. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah urutan yang kelima. Nilainya berapa? 10. Betul kan? Rumus pola bilangan genap di atas diperoleh dengan menggunakan jumlah suku dalam rumus deret aritmetika, yaitu UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1, di mana N adalah jumlah suku dalam deret tersebut. Contoh pola bilangan genap, U kedua sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ini dia, 1, 2, dapatnya ini. Contoh bilangan genap, contoh jumlah bilangan genap 5 tadi ya. U 5, 5 tambah 1. 5 tambah 1. Maka akan didapat 5 tambah 1, 60. Kita akan coba menyelesaikan sebuah permasalahan tentang deret bilangan genap. Kita akan buat program yang menampilkan bilangan genap dari 2 sampai N deret, kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Jadi ini ada syarat tambahan, tidak boleh kelipatan 4. Nanti yang hasil akhir yang kita inginkan adalah jadi sebuah flowchartnya. Contoh, N-nya ini kita masukkan, nilai input N-nya adalah 5. Output yang muncul nanti adalah, kalau normalnya kan adalah 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Normalnya begitu. Cuma kan ada syarat tambahan, kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Makanya 4, 8, 12 itu nggak boleh masuk. Makanya yang hasil akhir yang nanti diinginkan adalah 2, 6, 10, 14, 18. Ini dia. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, sebuah bilangan disebut bilangan genap jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan bilangan tersebut bukan kelipatan 4. Ini kenapa harus ada bukan kelipatan 4? Ini dari soal. Jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 4. Jadi tinggal dibagi 4, misalnya 6. 6 dibagi 4 masih ada sisa 2, berarti ini tidak termasuk. 8 bagi 4 2, 2 kali 4 8, berarti tidak ada modulus, tidak ada sisa hasil baginya. Berarti dia bilangan 4. Jadi yang tidak termasuk itu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya.
Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah jumlah bilangan yang ingin ditampilkan dalam bentuk angka. Contoh soal tadi 5. Boleh nanti kita masukkan berapa saja. Output, program ini akan menghasilkan output berupa bilangan genap yang bukan kelipatan 4 sebanyak n. N itu adalah angka yang diterima sebagai input atau masukan. Struktur data yang dibutuhkan, variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai masukan. Misal kita beri nama variabel n. Ini untuk menyimpan nilai masukan. Misalnya berapa, mau suku ke berapa, mau berapa yang kita masukkan. Contoh kalau tadi contohnya adalah 5. Ini tergantung, nanti kita sesuaikan. Tapi ini variabelnya kita siapkan nilainya n. Variabel bertipe integer yang kedua adalah variabel bertipe integer untuk mencatat jumlah bilangan yang sudah ditemukan. Misal kita beri nama variabel tersebut adalah i. Kemudian variabel bertipe integer untuk menyimpan bilangan yang akan dicek. Misal kita beri nama bil. Bebas kita beri nama variabelnya. Nah, logika pemrograman yang akan kita kerjakan, yang pertama adalah operasi perbandingan dengan menggunakan operasi sama dengan. Tapi syaratnya harus operasinya adalah operasi perbandingan ya. Kalau di dalam aplikasi penggunaan, di dalam penggunaan di bahasa pemrogramannya, umumnya operator yang digunakan adalah sama dengan. Sama dengannya 2 kali. Karena kalau sama dengan saja itu artinya nilai, memberi nilai. Yang intinya adalah dijadikan dia sebagai operasi perbandingan. Kemudian operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus. Umumnya menggunakan tanda persen. Operator increment atau biasanya nama variabel terus tambah plus. Misalnya n berarti misalnya i plus atau bisa juga diartikan i sama dengan i plus 1. Bagian sini seperti itu. Maka kita akan buat ya ini. Jadi yang pertama kita bikin variabel, 3 variabel yang kita siapkan, n, i, dan bil. N, i, dan bil. Masukkan nilai n, misalnya kita masukkan nilai n adalah 5. Nilai i adalah nilai awal, increment diawali dari angka 1. Bil adalah nilai yang akan kita cek, bilangan yang akan kita cek. Oke. Misal kita masukkan bilnya nilai 2, n-nya nilai 5, i-nya sama nilai 1, maka bil persen 2 sama dengan 0. Artinya tidak ada modulus, tidak ada sisa hasil bagi daripada 2 dengan nilainya 0. Karena 2 persen 2 itu 0. Karena jawabannya ya, maka dia lanjut. Bil persen 4, nilainya bilnya itu 2. 2 persen 4. Ini nilainya 0. Bil persen 2 nilainya ya. Ini kalau misalnya nilainya tidak, dia masuk. Kalau ya, dia masuk kemari. Maka bilnya nambah lagi. Penambahannya adalah 1. Dapat bil yang kedua adalah 3. Kalau ini langsung tidak, maka masuk kemari. Tambah 1, 4. Maka ini jawabannya ya, masuk kemari. Dan ini 4 persen 4, nilainya 0. Jawabannya ya, masuk kemari. Kalau yang tadi jawabannya tidak ya, karena 2 persen 4. Nah ini incrementnya, penjumlahannya. I-nya yang nambah. Kalau yang tadi ini bilnya yang nambah ya. I plus i, nilai i-nya. I kedua, kalau ini kan bil ketiga dan seterusnya. I sampai dengan ketemu nilai n, sehingga nanti nilai i-nya adalah sampai dengan nilai ke n. Nah, ini selesai sampai di sini. Jadi dia melakukan pengecekan. Kita coba ulang ya, kita coba langsung catat. Nilai awal bilnya adalah 2, kita akan masukkan nanti di print outputnya. Output yang didapat. Pertama nilai B-nya adalah 2, N-nya 5, I-nya 1.
Bil persen 2, ini berarti modulus. Kita pakai kalkulator saja. Salah, kita pakai kalkulator sini. 2 modulus dari 4. Ternyata sisa 2. Berarti ini jawabannya tidak dapat ya. Berarti dia ini betul. 2 modulus 2 nilainya 0. Kalau 2 modulus 2, oke, 0. Berarti jawabannya yes. Yes masuk sini. Ini jawabannya tidak, maka dapat print 2. Maka dapat nilainya 2. Setelah dapat nilai 2, selanjutnya I plus. Artinya nilai I yang tadinya 1 bernilai 2 sekarang. Nilai I-nya 2. Kita baca selanjutnya. Syarat berikutnya adalah nilai 2 kurang dari atau sama dengan N. Nilai N adalah 5. 2 kurang dari N itu bernilai true, benar. Kalau benar, maka dia akan langsung lanjut kemari. Bil plus plus. Nilai bil yang pertama adalah 2. Ketika nambah plus plus ini jadi 3. Maka ketika B sama dengan 3, maka 3 persen 2 jawabannya tidak. Langsung lanjut kemari. B plus plus lagi, nilai B bil tadi 3 tambah 1 jadi 4. Maka ketika nilainya dia 4, langsung di sini bil 4 persen 2 nilainya 0. Iya. Kemudian 4 persen 4 nilainya 0, jawabannya iya. Maka dia langsung lari kemari. Tambah lagi, jadi nggak masuk kemari. Lanjut, bil plus 1 berarti jadi 5. Langsung tidak. Tambah 1 lagi jadi 6. 6 persen 2, kalau perlu kita cek boleh. 6 persen 2, jawabannya yes, berarti langsung kemari. Kemudian bil persen 4, 6 modulus 4. Nah, di kalkulator ini kodenya modulus ya, bukan persen. Kalau persennya dikalikan dengan persentase, beda. Kalau di bahasa pemrograman memang modulus dengan tandanya adalah persen. Nilainya sisanya adalah 2, berarti jawabannya adalah tidak masuk, berarti 6 ini termasuk. Begitu seterusnya, ketika dapat 8 dilewatin, ketika dapat 10 masuk kemari karena dia tidak. Sampai dengan ketemu nilai I-nya adalah kelima. Ini baru sampai 1 2 3, baru 3. Dia jadi 11, nambah 1 di sini ketika 11, apakah dia persen 2-nya bernilai kosong? Jawabannya tidak, karena 11 modulus 2 itu masih sisa 1. Karena bersisa 1, jawabannya langsung kemari. Dapat jadi 12. 12 jawabannya yes, masuk kemari. Masalahnya 12 itu adalah bagian dari 4. Ya, jadi kalau 12-nya modulus 4, itu sisanya akan jadi 0. Kalau dia nilainya 0, dia langsung di sini. Karena tidak dimasukkan. Karena di soal tadi, selain dari bilangan 4. Kelipatan 4 maksudnya. Lanjut 13, kemari lagi. 14 masuk kemari. 14 masuk. Ya, 14. 4 8 12. Iya, betul. 14 masuk. Lanjut kemari. Begitu juga nanti 16. 16 tidak, karena 16 itu adalah kelipatan 4. Terakhir baru dia dapat yang ke-18. Ketika dia dapat yang ke-18, dia udah masuk kemari nih. Jadi dia akan dihitung 1 2 3 4 sampai 4. Terakhir baru I-nya 5. Ketika nilai I-nya sudah sama dengan 5, ini dia dapat. Nanti ketika itu dihitung lagi nih kemari. Apakah nilai I-nya sudah melebihi daripada 5? Misalnya 6 di sini. Oh, dia akan langsung lari kemari. Jadi dia nggak bisa gitu. Dia nggak masuk ke dalam sini. Karena nilai I-nya adalah I kurang dari atau sama dengan N. Maka selesai, baru ini selesai. Oke, demikian untuk penjelasan tentang flowchart deret bilangan genap yang tidak termasuk dalam bilangan 4. Kalau bilangan 4-nya termasuk, berarti dia nggak perlu ada ini. Lebih mudah lagi bikin flowchartnya. Ini tergantung soalnya. Jadi bikin flowchart harus menyesuaikan dengan soalnya. Referensi yang digunakan, kuis, tolong kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah buatlah flowchart untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli bila setiap pembelian barang mendapatkan diskon. Dengan aturan, jika total harga pembelian di atas atau lebih dari 1.500.000, berarti 1.500.000 tidak termasuk ya. Karena dia wajib di atas.
tidak pakai sama dengan, maka diskonnya adalah 10%. Jadi kalau 1.500.000 nggak dapat diskon. Yang dapat diskon itu adalah di atas 1.500.000. Jika total harga pembelian melebihi 1.500.000, misalnya 1.550.000, 1.550.000 dan seterusnya, baru dapat diskon 10%. Demikian, semoga bermanfaat. Kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.